tentang materi Aristoteles. Dengan saya Izati Herina, NIM A1D1240884. Dan saya Muhammad Zaki Akri dengan NIM A1D1240882. Saya Ika Lesmana Putri dengan NIM A1D1240881. Saya Lisia Zulfani dengan NIM A1D1240883. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan tentang materi Aristoteles. Nah, di sini Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun, mulai pada umur 7 tahun. Nah, di sini juga ada perbedaan materi antara Plato, Socrates dengan Aristoteles. Nah, kalau materi Plato itu menyamakan kebajikan dengan keterampilan. Kalau materi Socrates itu tuh materinya dengan kerajinan, dan Aristoteles materinya itu dengan teknik, sarana, tujuan yang mencerminkan pandangan mereka yang berbeda mengenai kebajikan dan akal praktis yang dipengaruhi oleh technai, kerajinan, seni, dan juga keterampilan. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang utuh dan menyiapkan seseorang untuk pekerjaan atau kegiatan yang layak. Aristoteles juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan fondasi bagi pembangunan negara yang berkelanjutan. Berikut beberapa pandangan Aristoteles tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan sejati adalah membentuk karakter yang utuh di mana pemikiran dan hati saling melengkapi. Yang kedua, pendidikan yang baik harus diberikan kepada semua anak-anak. Yang ketiga, pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing murid. Yang keempat, disiplin merupakan hal yang penting untuk mengajarkan para pemuda dan kaum laki-laki muda untuk mengenali kebutuhan masing-masing murid. Yang kelima, pembelajaran harus berfokus pada pengembangan keingintahuan intelektual siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran harus mendorong pemikiran kritis dan penyelidikan independen. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum Aristoteles dapat dikaitkan dengan metode pengajarannya yang disebut paripati, yaitu mengajar sambil berjalan. Gaya mengajar ini melibatkan interaksi yang intens antara guru dan murid, sehingga peserta didik dapat memahami dan berpartisipasi dalam proses mengajar. Aristoteles juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang menjadikan rujukan aliran perennialisme dalam pendidikan. Aristoteles percaya bahwa melatih dan membiasakan diri adalah hal yang mendasar untuk mengembangkan kualitas manusia. Ia juga menekankan pentingnya menanamkan dan mengembangkan kesadaran disiplin mental sejak usia dini. Aristoteles adalah seorang filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai pelopor penyelidik logika yang telah memberikan sumbangsi besar terhadap berbagai bidang termasuk filsafat, politik, dan etika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode mengajar secara Aristoteles memiliki beberapa ciri, yaitu standing study. Aristoteles mengajar dengan berdiri dan berjalan di depan murid-muridnya saat berdiskusi. Gaya mengajar ini disebut paripati, yaitu orang yang berjalan sambil mengajarkan ilmunya. Kedua, yaitu dialek aktif. Aristoteles menekankan pentingnya interaksi yang intens antara siswa dan guru.
pendekatan holistik, Aristoteles menekankan pentingnya pengajaran yang dipersonalisasi, keterlibatan aktif, dan pengembangan kebijaksanaan praktis. Pembentukan karakter, Aristoteles berpendapat bahwa pendidikan sejati adalah tentang membentuk karakter yang utuh, di mana pikiran dan hati saling melengkapi. Penelitian fakta, Aristoteles berpendapat bahwa untuk memperoleh pengetahuan, manusia harus mengamati dan secara hati-hati menganalisa struktur-struktur, fungsi-fungsi, organisasi itu, dan segala yang ada dalam alam. Disiplin, Aristoteles berpendapat bahwa disiplin merupakan hal yang esensial yang mengajarkan para pemuda dan kaum laki-laki pemuda. Aristoteles adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang ide-idenya terus membentuk cara kita berpikir dan memahami dunia. Metode pengajaran Aristoteles yang mengajar dengan tetap berdiri dan berjalan di depan murid-muridnya saat berdiskusi. Aristoteles yang mengajar dengan gaya berjalan ini membuatnya dikenal sebagai pariyati, yaitu orang yang berjalan sambil mengajarkan ilmunya. Fungsi guru menurut Aristoteles adalah untuk membimbing dan membentuk perkembangan intelektual dan moral siswa. Aristoteles percaya bahwa tujuan sekolah adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Aristoteles percaya bahwa tujuan sekolah adalah untuk mengembangkan potensi siswa untuk bernalar, membentuk karakter etis, dan memberikan keterampilan dan basis pengetahuannya. Aristoteles juga percaya bahwa pendidikan sejati adalah tentang membentuk karakter yang utuh, di mana pikiran dan hati saling melengkapi. Aspek kemajuan Aristoteles 384 sampai 322 Masehi adalah seorang filsuf Yunani yang memberikan kontribusinya besar pada berbagai aspek pengetahuan manusia, termasuk logika, biologi, etika, dan estetika. Beberapa aspek kemajuan Aristoteles adalah yaitu logika. Aristoteles adalah orang pertama yang mengkodifikasi hukum-hukum logika murni yang kemudian dikenal sebagai teori pembuktian dalam matematika. Etika, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaannya yang abadi yang disebut eudaimonia, yang menekankan bahwa eudaimonia dapat dicapai melalui pembentukan kebiasaan-kebiasaan baik dan praktik kebajikan. Ilmu alam. Secara ilmu alam, Aristoteles memiliki kontribusi besar dalam ilmu alam seperti biologi, fisika, dan astronomi. Karya-karyanya membahas tentang observasi, klarifikasi, dan penyebab alamiah fenomena alam. Metode deduktif. Aristoteles mengembangkan metode silogistik dedukatif, yaitu metode dedukatif yang didasarkan pada kesimpulannya. Pemikiran politik. Aristoteles secara pemikiran politik menyelidiki bentuk-bentuk pemerintahan dan berpendapat bahwa polis atau kota dan negara adalah bentuk pemerintahan yang paling baik. Secara tidak langsung, itulah ilmu yang kita dapat dari Aristoteles itu. Mungkin kalian ada sanggahan atau pertanyaan? Saya mau bertanya. Apa ya? Apa kontribusi Aristoteles terhadap filsafat pendidikan ini? Aristoteles itu berkontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan seperti logika, psikologi, metafisika, politik, etika, dan biologi.
yang kemarin Plato itu kan yang paling tinggi kan filsafat pendidikan kan pembelajarannya. Berarti kalau Aristoteles tidak ya? Bukan, karena di awal juga Aristoteles itu pembedanya tuh udah nampak kan. Kalau Plato itu kan kebajikan dan keterampilan. Kemudian kalau Aristoteles ini lebih majunya lagi, ada kerajinan, seni dan juga keterampilan. Nah, selain itu juga sarana-sarana ataupun teknik dari Aristoteles ini lebih maju dibandingkan dengan Plato ataupun Socrates, karena Aristoteles ini menggunakan teknik sarana tujuan yang mencerminkan pandangan mereka yang berbeda dari ketiganya gitu. Kemudian maka di sini ada banyak sekali kontribusi Aristoteles dalam filsafat, karena di sini contohnya kan ada banyak tuh, ada logika, bagaimana sih cara kita itu mempelajari logika, psikologi, metafisika, etika, bahkan sampai politik dan juga biologi itu Aristoteles itu sudah dipelajari di materinya Aristoteles. Kalau di materi-materi sebelumnya tuh sepertinya yang asing itu biologi, metafisika itu tidak ada. Psikologi pun kayaknya nggak ada. Gimana, ada tambahan lagi? Nah, gimana sih pandangan Aristoteles tentang dunia ide Plato menurut kalian? Ke flashback yang sebelumnya. Konsep dunia yang menurut Plato. Aristoteles tidak setuju dengan konsep dunia ide Plato, karena Aristoteles itu lebih memperhatikan kejadian alam yang berlangsung, sedangkan Plato itu fokus pada dunia idenya sendiri. Oh, jadi Plato itu lebih ke idenya, Ya. Bagaimana sih cara mengembangkan idenya, sedangkan Aristoteles ini Aristoteles itu dari lingkungan alamnya atau bisa dibilang kenyataannya dari apa yang dia lihat. Ya, kata-kata yang sering kita dengar kan logika nih. Apa sih menurut Aristoteles tentang logika? Kan dari sebelum materi-materi sebelumnya logika, terus ada tuh, terus muncul kata-kata logika. Apa sih? Kalau logika itu menurut Aristoteles yaitu orang yang pertama yang mengkodifikasi hukum-hukum logika murni secara tidak langsung. Aristoteles itu membuatkan hukum-hukum yang di pikirannya logika murni yang kemudian dikenal sebagai teori pembuktian, yaitu dia membuatnya logika murni itu dalam bentuk matematika. itu logika ya, apa tadi? Logika menurut Aristoteles. Iya. Nah, itu kayaknya secara singkatnya ya. Kalau menurutku, logika menurut Aristoteles itu adalah ilmu yang berfungsi untuk membuat kesimpulan yang tepat dan merupakan dasar dari segala jenis pengetahuan. Aristoteles juga berpendapat bahwa logika itu bertujuan untuk menyusun sistem yang koheren untuk menyelidiki, mengklasifikasi dan mengevaluasi penalaran yang baik dan juga buruk. Intinya sama sih. Apa tuh namanya tadi kata Zadi kan tentang apa tadi? Yang nyata ya. Yang nyata benar. Cuma ini lebih detailnya tuh kayaknya menurut ini deh. Jadi logika tuh intinya tuh kayak menyelidiki, mengklasifikasi, mengevaluasi penalaran yang baik dan buruk. Itu secara detailnya.
nggak sih asal usul Aristoteles itu kok bisa sih dia itu namanya itu bisa melejit gitu loh, bisa menandingi gurunya bahkan ya kan, Plato katanya gurunya. Aristoteles itu lahir pada tahun 384 Masehi di Stageria, Yunani Utara. Ayahnya yaitu seorang dokter pribadi, Amitas II, Raja Makedonia pada masa mudanya. Ia hidup di istana Raja Makedonia di kota Pella. Dan dapat diandaikan pula bahwa ia mewarisi minatnya yang khusus untuk ilmu pengetahuan empiris dan dari ayahnya. Dan terkenalnya Aristoteles itu selama 20 tahun, tetapi karena menolak teori bentuk Plato, ia lebih berpikiran empiris daripada Plato dan guru Plato, Socrates, seorang penulis Aristoteles mengubah secara pikirannya sebagian besar topik yang ditelitinya secara radikal. Enggak, Aristoteles tadi itu merubah tulisannya itu karena materi barunya dari Aristoteles atau gimana? Apa sih? Siapa sih yang nulis, Socrates apa Aristoteles? Yang nulis tuh Aristoteles. Tapi tidak disetujui. Coba diulang kembali. Coba ulang, coba ulang. Enggak. Gimana caranya? Mana tadi? Aristoteles ia adalah murid Plato selama 20 tahun, tetapi terkenal karena menolak teori bentuk Plato. Ia lebih berpikiran empiris daripada Plato dan guru Plato, Socrates, seorang penulis, dosen, dan orang yang sangat pandai. Aristoteles mengubah sebagian besar topik yang ditelitinya secara radikal. Apa sih empiris itu? Itu yang nulis enggak? Yang nulis tadi kan Socrates kan? Dirubah sama Aristoteles. Iya, Socrates. Sebagian besarnya. Karena dia menolak apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, yang diungkapkan oleh Plato sama Socrates. Karena materinya dia itu berbeda gitu. Ya, dia berpendapat bahwa materi dari Plato itu kurang tepat, ya. Bukan salah tapi kurang tepat. Tadi ada kata-kata empiris. Apa maksud empiris di situ, guys? Mohon dijawab karena saya tidak tahu. Empiris. Ya, tadi ada kata-kata empiris di situ. Lebih bersifat empiris. Kalau di sini empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empiris berasal dari bahasa Yunani emperia yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenarannya hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Jadi kayak dia itu mendapatkan suatu ilmu itu dari pengalaman ataupun dari alam dari sekitarnya. Ada lagi? Nah ini nih, ada yang menarik dari metode mengajarnya dari Aristoteles. Itu ada standing study. Aristoteles mengajar dengan berdiri dan berjalan di depan murid-muridnya saat berdiskusi. Gaya mengajar ini disebut paripati, yaitu orang yang berjalan sambil mengajarkan ilmunya. Menurut kalian, misal kalian jadi guru nih, kalian itu mengajarin sambil berdiri dan berjalan, itu tuh efektif nggak? Efektif. Kenapa? Karena untuk lebih biar siswanya tuh lebih fokus ke kita gitu. Enggak, tapi kan kalau semisal dalam satu ruangan, guru itu jalan sambil
ngomong gitu kan di sudut sebelah sini. Nah sudut sebelah sininya kan nggak tahu dengar. Ya kan kita keliling kelas berjalan mengitari murid. Enggak, yang kita Sambil kitari menjelaskan. sambil menjelaskan itu satu penjelasan atau beda penjelasan? Sama lah pasti. Sama lah. Contohnya ada Bapak. Contohnya kau menjelaskan materi tentang Jangan sebut merek, jangan sebut asal merek. usul Aristoteles. Jangan sebut merek. Menurutku Oh, sih berjalan. efektif ya. Jadi nggak ada kayak siswa itu yang kayak males gitu. Ya Oh, bisa mungkin tahu. menurutmu itu Ya, kan gitu. siswa yang di belakang itu kan sengaja biar Iya. gurunya itu gak memperhatikan kan. Jadi gurunya ke belakang dia jadi memperhatikan. Iya, Ya biar gitu. lebih fokus. Lebih fokus. Hmm. Dia bisa sambil melihat bapaknya dari kesini sambil memperhatikan apa yang diomongin bapaknya. Itu sih efektif ya. Efektif berarti ya standing Kita juga study. bisa mantau siswa di belakang ngapain biar enggak Ya. sibuk sendiri. Siapa tahu mereka makan kali. Main Atau tidur ya Kan kan. main game nggak tahu kan anak sekolah zaman sekarang. Nah, di sini tuh ada juga dialog aktif. Nah, Aristoteles menekankan pentingnya interaksi yang intens antar siswa dan juga guru. Nah, ini menurutku ini paling penting tuh ini nih. Kalau semisal kita apa ya bahasanya zaman sekarang tuh introvert kali ya, jarang ngomong gitu kan, sama temen atau sama siswa, itu tuh bakal kita tuh kayak kesusahan gitu nggak sih cara memahami materi itu jadi susah gitu kan. Atau bisa kita umpamain lagi tuh zaman sekarang tuh miskomunikasi antara satu teman dengan yang lainnya, apalagi kalau misalnya kita tuh sekelompok Iya gitu kayak kan. kemarin. Kita tuh sekelompok tapi kita tuh jarang berbicara, jarang berinteraksinya. Itu tuh bakal kayak gimana ya, susah, kurang efektif lah intinya. Apalagi antara guru dan juga siswa. Di sini guru menyampaikan materi semisal nggak paham siswanya tapi dia diem aja, bakal ke depannya itu dia tuh bakal nggak tahu gitu loh. Jadi kayak di sini tuh fungsi berbicara tuh juga paling ke depan ya, dialog aktifnya tuh juga paling utama sih menurutku. Iya. Jangankan antar siswa dengan guru, antar teman tuh emang kayaknya penting gitu loh. Iya. Kadang tuh kita mau nanya sama guru tuh kan sungkan tuh, jadi tuh ya antar teman gitu. Betul. Menurutku benar yang dibilang Debbie. No comment. Jadi apa sih, apa namanya penyebabnya kadang tuh miskomunikasi atau dialog tidak aktif tuh menurut kalian apa? Penyebab dari dialog tidak aktif. Kalau di sini kan dialog aktif tuh. Mana? Penyebabnya. Berapa menit guys? Penyebabnya ya Penyebab dialog tidak aktif. kurang komunikasi lah. Kurang komunikasi. Iya. Ada lagi? Segitu saja. Ini nih paling mendasar tapi penting menurutku, dialog aktif. Apa? Gimana pertanyaannya? Penyebab Astagfirullah. dari dialog tidak aktif atau kita tuh permasalahan dari dialog aktif ini tadi, itu tadi permasalahannya dialog tidak aktif gitu kan. Penyebabnya tuh apa? Ataukah mungkin introvert tadi? Ya, iya bisa Ya, jadi. bisa nggak? Dialog tidak aktif tuh Nggak. disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena muridnya tidak minat. Betul. Ya, karena tidak minat. Tidak minat materi Ya, pembelajarannya. tidak minat kan. Nah, terus ada Dia tidak tertarik dengan topik yang dibahasnya itu, dia tuh nggak tertarik gitu, jadi dia diem aja, nggak mau kayak aktif di kelas. Terus tuh ketidakpahaman apa yang dijelaskan oleh Ini guru. tadi tuh pertanyaannya tentang miskomunikasi kan. dialog tidak aktif juga. Dia tidak Penyebabnya aktif. apa? Penyebabnya apa? Salah satunya kan miskomunikasi tadi. Ketidakpahaman antara murid dengan yang dijelaskan oleh gurunya. Dia nggak paham itu. Ya, Jadi dia diem aja. Dia nggak mau bertanya. Siapa yang nggak jelas? Ketidakpahaman murid dengan materi dijelaskan. Oh, semisal nih ya, kan aku nggak suka matematika. Intinya Contoh, Mbak, contoh saya suka kok matematika. Bohong.
nggak suka matematika, bakalan di situ aku bakal jadi tidak aktif gitu kan. Tapi sebenarnya kalau semisal kita tidak tahu, nah pembangunnya tadi tuh dialog aktif biar kita tahu dan kita tuh tertarik gitu loh. Ini mau debat atau mau diskusi? Ya itu kan, paham gak sih, kayak Paham. kita nggak paham. Tapi itu kita harus menerapkan dialog aktif tadi. Semisal kita tidak paham, kita harus banyak nanya gitu loh. Nanya, Bertanya. Pakai nanya. Pakai nanya pakai cara apa? Tadi materi Sokrates. ini dialog aktif Aristoteles. Masuk. Nah, kalau menurutku dialog aktif itu tidak Enggak, terlalu. pertanyaanku satu. Kan kata Aristoteles itu pakai dialog aktif nih. Kan di zaman sekarang nggak semua anak murid itu kan pakai bisa berdialog dengan aktif, pasti banyak yang sebagian gitu. Gimana caranya biar anak murid ini dialognya aktif? Nah itu tadi, makanya sebelum kita tahu caranya, kita tahu penyebabnya dulu dia tuh tidak aktif gitu loh. Mungkin kurang minat dari jurusan. Bukan. Bukan. Kayaknya tuh Enggak. karena dia Awal introvert, karena dia kayak mungkin dari dulu dia nggak ada teman untuk bicara, mungkin nggak ada teman untuk berkeluh kesah, jadi dia jarang ungkapin apa perasaan dia, seperti yang dijelaskan oleh Mam. Tapi kalau menurutku, di awalnya dia itu berbicara tapi disalahkan. Terus habis itu dia nggak mau bicara lagi. Itu juga bisa sih. Iya kan? Kayak Itu tergantung orang sendiri. tapi rata-rata gitu. Tapi Apalagi kayak- anak kecil. Berarti tergantung latar Anak SD. latar belakang. Oh, ini kita bahas belum SD. Berarti iya ya. Iya kan? Semisal makanya itu kita itu, semisal kita jadi guru kan, kita punya murid. Jangan pernah bilang jawaban dari murid kita itu salah. Karena apa? Kadang itu tuh bisa membuat trauma tersendiri buat dia itu menjawab gitu loh. Takut disalahin, takut jawabannya nggak Salah. benar. Iya salah, benar. Takut jawabannya salah. Juga masalah. Jadi dia tuh kayak menjadi trauma tersendiri buat bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Misal kalau dia bertanya, ih ribut banget sih nanya terus. Sama. Ada backgroundnya. Ada lagi tadi apa tuh namanya? Pertanyaan apa tadi? Gimana caranya biar anak-anak itu bisa berdialog aktif? Nah itu tadi. Yang pertama jangan pernah menyalahkan anak. Karena semua jawaban itu bukan salah, cuma bisa disanggah. Kalau dua Jaki. Kenapa? Gimana caranya supaya bisa bikin anak atau siswa itu Dialog aktif. berdialog aktif? Menurutmu gimana? Menurutmu? Mungkin cara mengajar antara guru ke siswa dengan cara saling berbicara atau saling bertanya atau saling menjawab juga, mengobrol secara Jadi tadi intens. berdialog itu tadi. Nah, gimana caranya biar siswa itu mau berdialog? Percaya diri, meningkatkan percaya diri pada siswa biar dia itu pandai apa ya, kayak pandai, bukan pandai sih, Saya akan terus menyanggahnya sampai saya menemukan jawaban yang iya apa sih, percaya diri kalau dia itu bisa berbicara. Itu tadi gak sih, kalau dia ngomong jangan disalahin. berarti cuma itu aja. Kalau anak berbicara, kalau anak berbicara jangan suruh diem. Habis itu Iya, kalau anak SD itu kan ribut ya, jadi guru itu harus sabar, jangan langsung disuruh diam, cuma lipat tangan doang dengerin gurunya ngomong. Salah, itu tidak benar. Jadi siswanya bakal takut sama kamu. Dia jadi nggak mau siswanya ngomong. jadi seperti ini. Ya, jadi seperti kami, tidak bisa bertanya, tidak bertanya. tidak bisa Kayak berpikir takut gitu gak kritis. sih? Apalagi kalau salah ya ketemu sama bapak dosen yang mohon maaf kadang tuh mukanya serem gitu kan. Siapa tuh? Tetep nanya. Siapa tuh? Enggak serius ini. Ini kan tentang dialog aktif kan. Jadi kita tuh tidak bisa berdialog aktif karena tadi tuh kita tuh susah percaya diri buat ngomong. Izati Pak, ini belakang 084. Enggak bahkan menerapkan apa ya, dialog aktif tadi kan sebagai contoh. Ada lagi. Kayaknya tuh bukan karena gurunya enggak sih. Contoh kalau kamu belajar matematika, pasti kamu kalau
kita tuh sudah berpikir matematika itu susah dan menakutkan. mikir nih gitu kan. Maka dari awal tuh berpikir kayak matematika tuh mudah. So that's easy. Tapi nggak bisa tuh matematika harus susah. Siapa yang suka matematika please? Manusia. Ajarkan aku Manusia hebat. matematika minat dulu SMA suka. Peminatan ya? Iya. Ya aku lebih suka peminatan daripada wajib. Cuma materinya tuh lebih suka peminatan ya daripada wajib. Yes. Ya enggak? Cuma waktu ujian peminatan tuh lebih enak daripada wajib. Soalnya tuh kayak peminatan tuh lebih tertata gitu gak sih? Gimana ya ngomongnya? Iya, Ih, tergantung guruku semuanya SMA asik. Berarti tergantung cara ngajar gurunya. Alhamdulillah. Asik kok, sumpah. Guru MTK peminatan sumpah asik banget. Bu Rafika. Gak apa-apa, biar Gak boleh sebut merek. ya nggak apa-apa, Bu Rafika biar terkenal. Aku suka banget belajar sama dia peminatan. Aku MTK gurunya sebenarnya enak-enak. Cuma tuh materinya yang susah. Ah iya, emang kalau kita wajib nih susah materinya. Ada yang sampai takut MTK sampai bolos. Oh, aku nggak pernah. Jangan ya. Jangan ya, tidak boleh bolos, Tidak boleh bolos. nggak boleh bolos, dosa. Jadi kayaknya mau jadi Kalau duluan. tapi kalau permisi ke kamar mandi nggak apa-apa. Permisi jangan kamar mandi tapi ujungnya ke kantin. Tapi jangan sering-sering, Apalagi lama. atau masuknya dilambat-lambatin sholat gitu kan zuhur. Iya sholat subuh. Sholat zuhur. Panjang gitu ya. Ya. Apalagi ya Bu. sholat tuh sebelahnya kantin. Oh ya udah. Habis Aku nggak langsung ke masjid depan jalan jalan. Kok di mana sih? A12. Loh, kok sama double? Iya. Kamu pernah ke sana? SMA 17 kita sahabatan cuy. Oh, kamu dulu anaknya Pak Salim juga ya? Iya. Ya. Anak-anak Salim. Kita bersahabat. Iya persahabatan Kamu loh. pernah ke sana ya? Tapi aku nggak pernah lihat Pernah kamu. loh, Iya, kelas- tapi nggak lihat gimana ya? Kelas 10 kok kelas 11 ya? Iya kan? Di sana Habis dulu itu, aku habis itu Bapak Salim pindah. Ya ampun, sedih banget. Kenapa Pak pindah ke dia Pak? Ini saya aja Pak. Pak Salim. Kembali ke slot apa Aristoteles? Jauh ya perjalananmu itu, aku menunggumu sampai aku lelah. Itu Aku tau sudah, gak sih? kamu tahu, Bisnya itu bocor. aku sudah dijemur di lapangan itu dari pagi. Bisnya bocor, serius. Lelah aku. Aku yang naik bis bocor. Jadi tau gak sih jadi pindah ke Serap. Lu bayangin dah. Dengan Bapak itu mohon maaf ya. Ya mohon maaf ya SMA Pak, kami 12. sudah dijemur dari tadi pagi sama guru kami. Lah kita jalan sampai numpang kamar mandi di rumah orang. Tahu gak sih tuh kamar mandinya di luar kan? Kita tuh orang banyak ngantri di situ. Pertamanya kan itu udah disuruh kumpul, terusan oh Pak belum, masih lama gitu. Udah balik lagi tuh, boleh sarapan boleh ini. Suruh kumpul lagi katanya udah sampai sekitar libur. Kami Iya disuruh itu aku yang pertama. terus sudah disuruh Yang baris. kloter 1 aku masuk kloter 2 nih. Terus aku udah disuruh baris lagi, nggak datang juga. Akhirnya kami cuma disuruh Datang baris. cuy yang kloter 1. Cuma kalian nggak nampak karena cowok-cowok. Yang naik motor tuh juga udah datang ya. Jemur. Yang terakhir tuh cuma yang bis aku karena bannya meletup. Kayak kita ketawa loh cuy. Kok bisa sih ban sampai meletup? Kami udah marah-marah. Mana lamanya? Dari tadi cuma sampai simpang libur aja. Sih. Janganlah mengingatkan ban bis meletup ya. Nginep nggak sih kalian? Enggak ya? Nginep ya? Enggak. Yang nginep tuh dari Pulang mana maghrib ya? kita. Kita pulang Yang maghrib. dulu nginep tapi dari mana ya? Aku tahu kok sama 17. Iya sama 17 nih. Iya, mana sampai kau tahu nggak? Orangnya pakai kacamata bro, fotokromik, benjir. Siapa? Ada Itu aku tahu. Itu kakak kelasku. pakai fotokromik. Kami gila. Seperti ini. Itu kacamata min tapi cuy. Min foto promo tapi.
langsung tuh. Ih, pinter dia tuh. Langsung menyala. Wih, boleh ya. Nggak tahu kalau itu minat. Boleh kan gini tuh. Soalnya kan nggak tahu kan. Wah. Jadi omongan itu. Boleh ya, kok kita nggak boleh? Terus nggak jadi omongan. Beli. Aku masuk perpus kalian. Aku bagianku perpus. Dulu perpusnya belum bagus. Yang kayak di ruangan gitu. Ya katanya mau pindah lagi, tapi itu masih bukunya masih berantakan Banget. Apalagi yang udah nggak terpakai itu kurikulumnya. Aku yang memindahkannya gitu. Waktu sebelum lulus. Ih, bapaknya siapa ya namanya ya? Aku masih ingat banget tuh. Sama ada abang-abangnya ada sini. Dulu Bang waktu kalian Nada. datang tuh Bang Pak Nanda. Nanda. Iya, Pak Ah, Nanda. Cuma dia bilang tuh dia tuh masih muda, jadi nggak boleh dipanggil Pak. Kasar. Ih, muda dia cuy. Iya kan? Iya muda. Belum menikah. Alumni Semanduba juga. Iya. Oh, dia pernah tamamu sampai situ ya? Iya. Nggak, maksudnya tuh di situ Iya, perkenalannya. maksudnya iya. Sama Pak Didik Mikroji bukan? Pak Didik Mikroji. Bapak-bapaknya. Iya, ada jenggotnya. Ada jenggotnya kan? Iya. Iya, Pak Didik Mikroji, guru bahasa Indonesia. SMA kalian di mana? Kok diem aja? Dia kita kak berkawan soalnya. Gimana ya? Iya, daerah. Ada yang mau ditanya lagi nggak mengenai Aristoteles? Ataupun asal-usul kami? Enggak dong. Asal usul kami dari pelosok Pak. Ya walaupun nggak pelosok amat sih. Enggak ya, Semanduba pelosoknya dari mana? Kau masuk SMA 17 lah? Pelosok itu termasuk nggak tahu orangnya ini merangin kemarin waktu perkenalan nggak tahu merangin kamuan banget. Parah sih. Tapi Semanduba kemarin alumninya ada yang Mas Unhan. Iya. Iya kan? Barengan kan? Iya. Iya. Enggak. Cantik nggak? Makasih. Mana ya? Mana ya? Oke, di sini ada materi dari Aristoteles itu adalah pembentukan karakter. Nah, Aristoteles ini berpendapat bahwa pendidikan sejati adalah tentang membentuk karakter yang utuh, di mana pikiran dan hati itu saling melengkapi. Gimana menurut kalian? Kenapa sih pembentukan karakter itu penting dalam suatu pendidikan? Kenapa pembentukan karakter itu penting dalam suatu pendidikan? Bukannya pendidikan itu tentang mencari ilmu ya? Karena ada banyak orang yang bilang kayak cuma kalau pendidikan bagus tapi kamu nggak punya karakter, kamu nggak bakal dihargai orang. Nah, moto SMA aku, pintar itu penting tapi akhlak jauh lebih penting. Ya itu moto SMA aku. SMA 17. Sekali ya gimana, kita kan bersaudara. Tapi kue itu yang ini gak sih? Sekolahnya olahragawan. Iya. Tapi itu juga sering dibilangkan oleh bapak kepala sekolahku bahwa akhlak dan karakter itu lebih penting daripada Ilmu itu kan penting. Ilmu itu Cuma penting, itu tapi ada karakter di atasnya lagi iya, lebih penting itu adalah adab gitu kan? Iya betul. Misal Makanya kalau diciptakan 3S. 6S. 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 Senyum, salam, sopan, sholat, 5, sedekah, apalah. Contohnya 3S ya, senyum, salam, sapa. Tuh SMP aku diajarin itu SMP. Aku SMA dan SMP belajar seperti SMA 6 kan. Kau ada 6 kan? SMA pun ada 6K. Ya kan kita sahabatan. Ada 6 kan? Ada. Kalian tahu Pagi-pagi 6K apa? harus menyambut. Kita tahu kan mereka mengheningkan cipta. Kenapa kita ada Tahu ya? Riris? Ada Apa itu 6K ya? Ada 6 kan tempatmu? Iya. Iya. Betul. Kenapa harus ada itu di SMA kita? Tapi itu tuh bagaimana cara menanamkan karakter. Iya, Nah, dan kan juga salah satunya itu kan kayak kesehatan, kebersihan, keindahan, itu kan termasuk dalam karakter juga ya, kan. untuk disiplin gak sih? Untuk disiplin karena Disiplin juga. kan harus berangkat pagi tuh. Iya, kalau 6.45. Kalian jam berapa? Hei, 6.30 gerbang sudah ditutup, Kak. Oh, kita 6.45 sih. 6.45. Enggak, jam 7 kurang tuh udah Iya, ditutup. jam 7 kurang sama aja. Berangkatnya 6.45. Nah, kalau Udah hampir sama kita
tadi. Iya, kalau telat ya kalian skor jam lah, apalah situ sampai 50 kali. Beda kalau tempatku suruh bersih-bersih. Ngerjain 6K-nya itu tadi yang belum dikerjain. Kak, punya kami disuruh skor jam dulu, disuruh ngapain dulu, dihukum dulu. Iya, itu yang dihukum juga sih. Habis itu baru kalian disuruh bersih-bersih. Tapi itu bagus sih menurutku. Ya membentukkan karakter juga Untuk itu. pembentukan karakter. Itu kayaknya patut nggak diterapkan di SD. Oh, sebaiknya belum, jangan dulu. Tapi kan bagus Kalau juga buat sih kelas mereka tuh. 5, 6 sih nggak apa-apa ya. Tapi bagus lah mereka bisa bangun pagi. Maksudnya yang kayak kalau Kalau 6K, kalau kalau 6K terus 6S itu enggak, boleh lah. sebelum gini aja, kalau di SD tuh sebelum mereka belajar, mereka tuh kayak mengutip sampah atau Tapi kan memang kayak gitu di SD. apa ya? Iya, di SD tuh kayak gitu memang. Kalau Pagi-pagi itu 6K juga, tapi namanya bukan 6K. Piket namanya. Piket itu cuma di kelas. Enggak, punya aku piket itu sampai ke depan Semuanya gerbang. Semuanya. Iya, dibagi-bagi gitu. Enggak ada aku. Aku di SD ku ada dulu, masih inget aku. Kalau enggak gitu ini per kelas, kayak misalnya kelas ini di sini, kelas ini di sini. Nah, bagus tuh, berarti diterapkan di SD memang yang belum menerapkan tentang 6K tadi. Ini ya kalau nggak 6K ya apa ya? Kayak kegiatan pagi aja lah. Senang. Cuma di SD ku tuh ada kegiatan pagi. Apa? Kayak misal tuh kan kalau Senin tetap ya upacara. Selasa itu apa ya dulu tuh? Pokoknya tuh ada kayak baca Yasin bareng, terus habis itu baca Asmaul Husna bareng, terus habis itu sikat gigi bersama, sarapan pagi. Itu ada. Kalau di SD ku dulu cuma senam. Nah, senam ada. Kultum nggak ada. Ya, aku ada. Kenapa aku sekolah selalu ada kultum ya? Aku ada kultum itu SMA. Kultum di sholat itu setiap hari habis sholat zuhur itu ada kultum. Terus habis itu setiap hari Rabu itu ada kitab pidato 2 bahasa atau 3, Jepang, Inggris, Indonesia. Kamu habis zuhur ya? Itu yang habis zuhur tuh kultum agama. Kalau kami pagi setiap Jumat. Kalau Jumat yasinan. Enggak. Kalau kami kultum, kalau SD itu kultum dari gurunya. Kalau SMP itu kultum tuh dari kami atau dari gurunya. Kalau SMA baru Yasin, habis itu kultum. Di situ ada beberapa kelas yang sholat duha. Sholat duha ya ada di SMA. Aku SMA sholat duha. Setiap hari Kamis. Ada juga kadang yang telat masuk. Ada yang telat masuk disuruh baca itu Yasin. Serius? Kalau kita bolos, kalau kita ketahuan ngerokok pakai broto wali ngerokoknya. Ngerokok satu bungkus, tapi satu bungkusnya itu dikasih broto wali. Jadi nikmat itu rasanya. Rasanya kayak pahit-pahit. Pengalaman kalian di SMA kalian apa di SMA? Pengalaman itu ya kecuali ngerokok tadi lah. Pengalaman Kalau di bolos. sekolahku ngerokok, wah gak ada lagi tuh toleransi. Gak ada yang ngerokok. Maksudnya toleransi di waktu ketahuan ngerokok itu kayaknya berat banget gitu, nggak cuma dikasih broto wali itu. Kita broto wali sih. Tapi yang ribet OSISnya nyari broto wali. Aku kebagian nyari broto wali. Aku ada yang ketahuan bolos itu dijemput, sumpah dijemput. Iya, sama dijemput Ke kosnya. Astagfirullah. Iya, dijemput kita. Pernah kita itu ke kelas kita dalam kayak dia tuh di rumah rumah kosong, nge-game bareng di situ. Guru kami datang. Mampus memang. Plus mereka ngerokok di situ. Ya udahlah, kena hukuman nge-game, bolos sama ngerokok. Pacaran. Iya, nggak boleh pacaran. Itu 9 bagus, itu ya kan? bagus. Iya, yang 9 pantang berpacaran. Coba yang satu apa sih? Itu apa sih awalnya itu? Pokoknya tata Yang tertib. ketiga pantang menyontek. Ya, pokoknya itu mengamalkan tata tertib ini. Janji siswa lah kalau di SD. Apa ya?
lupa. Namanya apa ya? Apa ya? Ya janji siswa ada sih. Bukan, di tempatku tuh namanya Triprastia Siswa. Tri Prasetya Siswa satu Iya. menjunjung tinggi enggak, Tri Prasetya beda. Menjunjung Iya, tinggi itu Tri Prasetya iya. Siswa. Dua, Iya, hormat itu. dan patuh kepada orang tua dan guru. Tiga, pantang menyontek. Empat, pantang menipu dan mencuri. Lima, pantang berkelahi. Enam, pantang berbuat onar. Tujuh, pantang berbuat asusila. Delapan, pantang alpa, datang terlambat dan membolos jam pelajaran. 9, pantang berpacaran. 10, Tentang apa lagi? apa ya 10 ya tadi dulu. 10 pantang merusak lingkungan biotik dan abiotik, tidak salah. 11, nah itu 10, 11, 12, pokoknya yang 17 pantang tidak memakai sepatu. Bener, sumpah. Keren. Hafal loh. Sisi. Ada lagi nggak? Nah di sini Aristoteles itu juga mengkaji tentang ilmu alam. Aristoteles memiliki kontribusi besar dalam ilmu alam seperti udah nggak sih tadi? Oh, iya unik aja gitu makanya aku bacain ulang. Tapi di sini ada metode deduktif loh. Metode deduktif itu apa? Kami berpikir dulu. Berpikir dulu. Kan diskusi. Apa itu metode deduktif? Metode deduktif adalah Ya, naon? kegiatan berpikir yang dimulai dari generalisasi atau prinsip umum untuk menarik kesimpulan spesifik. Atau khusus gitu ya. Nah, metode ini juga dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Nah, di sini juga metode deduktif memiliki beberapa penerapan, kata ilmu komputer, pembelajaran, penelitian, matematika. Nah, di sini juga ada loh metode induktif yang merupakan proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Kalau induktif itu menurunkan kesimpulan, kalau deduktif itu menarik kesimpulan. Apa bedanya gitu? Ada lagi? Nah, di sini ada pemikiran politik. Aristoteles menyelidiki bentuk-bentuk pemerintahan dan berpendapat bahwa polis atau kota negara adalah bentuk pemerintahan yang paling baik. Setuju nggak? Oh ya. Nggak tahu sih. Tapi menurutku masuk akal. Ya masuk akal, masuk akal. Cuma setuju nggak kalau ini adalah pemerintahan yang paling baik? Suatu negara atau kota. Iya sih baik. Cuma gimana ya? Lebih mendengarkan suara rakyat aja. Suara rakyat, suara rakyat. Suara rakyat, Pak, suara rakyat, Pak Prabowo. Pak. Suara rakyat itu cuma panggil Pak doang nggak mah? Enggak, mengaspirasi itu kan kalau pemikiran politik itu bentuk yang paling baik. Tapi kalau menurutku
dasarnya aja kalau nggak nyebut label. Mau diperjelas lah. Ya kan pemikiran politik itu yang paling bagus, politik yang paling bagus. Kalau di sini kan yang disebutkan itu kan cuma yang baik gitu loh, cuma awalnya doang. Ada yang nggak baik, ada yang nggak baik. Jangan Yang baik itu dinasti politik. nggak ikut itu, nggak nih screenshot aja nanti. Screenshot lah. Yang politik yang baik itu sistem secara demokratis, bukan cara yang mengikuti raja jauh. Oke, ganti. Susah. Takut. Ganti. Apalagi? Tapi kalau semisal apa tuh namanya, kita bisa percaya pada suatu keluarga, kenapa tidak dilanjutkan? Takut ada nggak? Kita tidak memberikan kepada. Tapi kan awalnya demokrasi, pemilihan rakyat. Tapi kenapa harus keturunannya yang Kan nggak salah dapat semisal. jabatan itu? Loh, itu kan tadi demokrasi ada prosesnya, nggak semata-mata langsung ditunjuk langsung jadi. Salah kan yang milih. Iya, yang milih siapa? Rakyat. Nah, ya udah. Oke lah. Dan kenapa pemimpin negara kita ini bersekongkol dengan MK? Enggak, tadi kan awalnya kan demokrasi dulu. Ya, sistemnya emang demokrasi. Cuman kenapa pemimpin kita ini bersekongkol atau kong-kalingkong ke MK? Itu yang tidak Ada demokratis. nggak? Tapi ada buktinya nggak kalau itu? Kayaknya kita sudah terlalu jauh tentang politik ini. Susah, gak tahu Pak Syariah. Pak, Berarti kalau menurut gua nggak tahu. Kami diam. Tapi kalau aku ya, kalau aku pemikirannya, kalau kita sudah percaya pada suatu orang, siapa tahu keturunannya tadi itu juga bisa kita percaya gitu loh. Kita udah percaya sama keluarganya tuh, dia udah percaya kan? Yang dimaksud siapa sih? Kayak keturunan ini. Sistemnya tetap demokrasi, cuma ya kalau kalikong tadi itu mungkin bisa di kalikongnya itu bagian kabinet nggak sih? Kalau bagian tetap demokrasi ya tetap demokrasi. Oke, ganti topik ya. Siap. Abis tadi topiknya. Kesimpulan aja lah. Ya udah nggak apa-apa itu segitu. Nanti kepanjangan nggak bisa diupload kayak kemarin kan? Bisa kalau pakai ini. Kemarin Harus capcut lagi. Kesimpulannya itu. Kasihan yang capcut habis nanti datanya. jam 10 malam nggak tidur pak, serius pak. Kalian Dia tadi lebih tidur nggak apa? tidur gak sih? Apa iya dia tuh tinggal tidur nggak sih? Iya kan? Enggak. Ah, Sampai subuh. Mati lah. seriusan. Berarti sampai dia ngirim itu kamu Mana? Nggak, aku nggak percaya sih. Dia tuh bangun itu tuh, ya kan? Bangunnya subuh. Nah iya kan? Bangunnya subuh. Kami nungguin loh sampai aku sampai jam 1:30. Tapi dia masih on, kita nunggu itu. Mataku Dia udah mungkin berat. tidur jam 2 jam 3 deh sih. Aku udah tidur. Kalian ngomong tidur. Aku 1:30. Aku jam 4 bangun Aku lagi karena hidupin. inget ini deadline. Iya kan Aku tadi hidupin. ini notif ini bangun aku. Aku notifnya aku udah bangun itu. Habis itu notifnya habis itu kok telepon. Oh, nggak nelpon aku. Yang aku nelpon dia karena dia suruh nelpon kalau Iya, kok nggak nyuruh? Aku nggak nyuruh. Aku kan nyuruhnya Jaki. Kau nyuruh siapa? Mana ada anjay. Pak yang ini pak. Ijati kan Pak bilang ujungnya NIM-nya berapa ujungnya? 08. tidak diketahui. Dia masuk 8 ke 71 81 kan ya? 81 ya? 081 pak, boleh kok Kan izin. aturannya kalau nelpon satu nelpon semua. Aku tuh Izati tuh bilang masih kuat begadang nggak masih nanti Aku telepon japri aku. dia kan? Iya, dia Aku japri japri dia. Nanti kalau udah kirim linknya Ya, telepon telepon ya. Tinggal telepon Iya, aku bilang ya kan dia ngomongnya pribadi, aku telepon pribadi. Telepon berhubung. Kagak nyuruhnya. Ya kamu nggak nyuruh. Kagak nyuruhnya bukan Eli. Ya aku tuh kan Izati japri tadi. Iya, kita harus japri. Itu tadi miskomunikasi. Tuh, nggak baik ya. Nggak baik miskomunikasi. Salah paham aja. Bukan miskomunikasi. Ya sama. Miscommunication itu tuh kayak Salah paham juga. Ya salah paham. Udah Terus habis kesimpulan. itu 55. Ya Udah udah. di mana ada? Enggak. Apa kesimpulannya? Ayo, siapa yang tahu? Kesimpulannya adalah Aristoteles memang
murid dari Plato, tapi dia juga sedikit mengubah Itu menurutmu ya? tentang pembelajaran Plato. Iya, dia ada beberapa materi yang dia itu tidak setuju, jadi dia merubah, meningkatkan lah intinya, bukan merubah, meningkatkan. Iya, meningkatkan, mengembangkan, Sama oke, itu. sama. Asal tidak mengganti. Tidak mengganti, dia hanya mengembangkan. Kan cuma mengubah sedikit. Enggak, banyak tadi gak sih? Banyak tadi dia mengubah karena dia tidak setuju dengan contohnya logika tentang ide doang tadi gitu loh. tentang Plato Tentang itu ide. mengembangkan ide, bagaimana tentang ide. Kan dia di situ dia tidak setuju. Nah, kesimpulan dari Aristoteles yang paling utama nih ya, ternyata kebahagiaan itu sebagai tujuan tertinggi. Aristoteles berpendapat bahwa kehidupan yang baik hanya bisa dicapai jika kebaikan atau the good diterapkan sebagai tujuan tertinggi, yaitu kebahagiaan. Jadi kalau misal kita punya meaning tentang besok mau bunuh diri, Planning. Kalau intinya kayak kebahagiaan itu yang paling utama dan tujuannya tertinggi. Nah, etika filosofi juga Aristoteles berpendapat bahwa inti dari etika filosofi adalah menjadikan manusia menjadi lebih baik. Nah, itu ada tidak sih sebuah moto yang mengatakan kalau hari esok adalah gimana sih? Bukan kayak gitulah perasaan. Hari esok itu akan lebih baik daripada hari ini. Pernah dengar nggak? Pernah. Hari esok kan lebih baik dari hari sebelumnya. Kata-kata Hari esok lebih baik daripada sebelumnya. Iya benar kan? Hari esok. Oh iya. kata-kata motivasi. Mungkin motivasi. Terus habis itu ada juga Tuhan sebagai sang penggerak pertama. Di sini Aristoteles berpendapat bahwa Tuhan adalah non materi yang selalu ada di balik materi dan penggeraknya. Jadi semuanya itu tergantung pada Tuhan. Cuma ya ada yang bisa dirubah juga sih kalau kepercayaan Islam. Ada juga manusia sebagai makhluk sosial. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk berinteraksi untuk sesama manusia. Di reply ya Jackie ya. Sekian dari kami. Itu saja diskusi dari kami. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada mungkin sanggahan, boleh di komen. Jangan apa-apa, kan masih belajar juga kami ya kan. Komen sih. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.